pada menyatakan wajib haji. Nah, ini perlu kita kembalikan ke belakang sedikit. Dalam pelaksanaan haji, rukun beda, wajib beda, sunnah beda. Beda kalau kita sholat. Kalau sholat itu antara rukun dan wajib sama. Kalau sholat, nah, rukun sholat, wajib sholat, ataupun hal-hal yang diwajibkan dalam sholat itu sama dengan rukun sholat. Tapi kalau haji beda. Kalau rukun, ini pengertiannya kalau di dalam kitab ibadah itu yang lebih ringkas lagi. Kalau pengertian rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam haji. Dan apabila tertinggal rukun itu maka tidak sah haji dan tidak bisa diganti dengan dam. Itu kalau rukun. Kalau wajib, sesuatu kewajiban di dalam haji, dan sah haji apabila tertinggal kewajiban itu tetapi diganti dengan dam. Bisa. Jadi kalau wajib, kewajiban ini, kalau rukun yang di belakang kemarin itu kalau tertinggal ya udah nggak sah haji. Itu rukun. Tapi kalau kewajiban ini nanti dia itu ya kesempurnaan haji juga. Tapi seandainya tertinggal, hajinya tetap sah, tapi harus digantinya dengan menyembelih dam. Dam itu maksudnya denda, Pak? Denda berarti kalau mungkin juga nanti diterangkan mungkin di belakang berkaitan dengan dam ini nanti yaitu menyembelih seekor kambing kibas ataupun kadang-kadang kalau yang lebih berat lagi nanti ya dia harus menyembelih unta. Tergantung nanti pelanggarannya. Jadi ini wajib kok rukun. Kemarin rukun sudah, ini wajib lagi. Nah, yang menunjukkan bahwa antara wajib dan rukun kalau dalam bab haji ini mempunyai perbedaan, nggak sama dengan ibadah yang lain. Pasal pada menyatakan wajib haji. Wajib haji itu 6 perkara. Pertamanya ihram pada mikot. Ini sama. Ihram pada mikot. Maksudnya berpakaian ihram yaitu pada tempat mikot yang mana di tempat itu dia memulai niat untuk haji atau umroh. Maka adalah bagi ihram itu 2 mikot. Nah, 2 mikot, zamani dan makani. Dan zamani itu daripada bulan Syawal hingga fajar hari raya, yaitu 2 bulan 10 malam. Maka manakala ia ihram seorang dengan haji, sah ihramnya di dalam itu masa keduanya. Nah, itu zamani. Nah, itu keduanya makani, yaitu jika ada ia seorang yang di dalam Mekah, di Mekah tempat ihramnya, dan jika orang di luar Mekah, jika yang datang daripada jalan laut pihak Yamani di Yalamlam atau Jeddah, dan jika yang datang daripada pihak Madinah Dzul Khalifah, dan yang datang di Mesir dan Maghrib yang tiada lalu jalan Madinah
di Rabu. Dan yang datang daripada Masyrik atau daripada Irak, dan yang datang daripada Najd, Yaman, Qarnain, dan yang datang tiada pada hadapannya miqat, maka miqatnya tempat yang ada pada jauhnya 2 marhalah daripada Mekah. Itulah miqatnya. Kembali ke belakang sedikit berkaitan dengan marhalah. Kemarin kita juga ada dibahas. Marhalah ini itu jarak yang wajib qashar sembahyang. Sudah saya baca-baca kembali berkaitan dengan marhalah. Berarti kalau di sini juga ada tadi 2 marhalah daripada Mekah. Berarti orang yang mereka itu nggak melewati tempat-tempat untuk niat haji atau umroh yang sudah disebutkan ya belakang tadi. Ketika mereka itu nggak melewati tempat-tempat yang sudah ditentukan, maka nanti niatnya itu pokoknya 2 marhalah daripada Mekah. Yang jauhnya 2 marhalah dari Mekah. Itu khusus orang-orang yang dekat-dekat sana. Jadi yang jelasnya kalau kita yang dari Indonesia ke sana ini yang banyak yaitu niatnya itu di Yalamlam. Nah, itu kalau saya dengar dari orang-orang yang melakukan haji ataupun umroh, maka itu banyak melakukan mulai pakai ikhram untuk pelaksanaan umrohnya dan haji. Umrohnya ini khusus yang sering saya dengar dari umrohnya, yaitu di Yalamlam. Ini memang ada tempat khusus yang mana disitulah mereka itu memakai pakaian ihram dan disitu mulai niat haji. Jadi nggak sembarangan. Jadi bukan di tempatnya itu ya, bukan ya? Maksudnya ketika mereka memulai memakai pakaian ihram nanti ada istilahnya ada diberikan komando oleh kepala rombongan, di mana nanti disampaikan, oh ini kita di sini ini, nanti kita mulai haji, kita mulai umroh. Karena yang jelas kan ada sebagian itu yang kalau orang melakukan haji, sebagian itu mereka mulainya itu beda-beda. Kalau pelaksanaan haji kemarin ada, kalau yang kloter pertama mereka itu di Madinah dulu. Nah, di Madinah dulu. Jadi pihak Madinah. Jadi nanti kalau dia sudah di Madinah dulu, berarti nanti tempat dia miqat ataupun niat untuk melakukan hajinya itu di Dzul Khalifah. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau yang di Yalamlam tadi itu, dan jika orang di luar Mekah, jika yang datang daripada jalan laut pihak Yamani, itu nanti ini agak ribet juga kita, karena istilahnya kita nggak pernah belum pernah kita kerjakan gitu. Tapi biasanya disampaikan itu, kalau yang saya dengar dari orang-orang yang sudah melakukan haji dan umrah, mereka nanti di sini nanti mulai niat haji, namanya ini. Tapi yang sering saya dengar yaitu yang pertama tadi di Yalamlam dan Dzul Khalifah tadi. Nah, ini karena gini, pelaksanaan haji ini kalau saya pribadi, nah, itu pelajaran yang paling susah. Kenapa? Karena kita cuma bayangkan aja. Nah, beda dengan sholat. Kalau kita membahas masalah sholat, toh sehari-hari kita sudah kita kerjakan. Jadi ketika disampaikan, dibahas, kita udah terbayang gitu.
dapat. Udah dapat, pelaksanaannya itu udah dapat. Tapi kalau haji umroh ini Iya. ya kita masih ngambang. Iya. Ya mungkin seperti ini. Karena belum laksana. Karena kita sendiri belum pernah menjalani kan gitu. Tapi kalau udah enak. Ya mungkin lebih mudah lagi kita untuk membahasnya. Bahkan hal seperti ini bukan saya saja ini yang saya katakan seperti ini. Ketika saya dulu belajar juga sama dikatakan oleh guru saya. Ini yang kita bahas ini adalah ibadah yang kita sendiri masih ngambang. Maksudnya ngambang, kita sendiri belum melakukan gitu. Masih masih bayangan-bayangan aja gitu. Beda nanti sekurang-kurangnya kita sudah pernah melakukan sekali kan itu. Umroh misalnya gitu. Mewakili deh. Ya, itu mungkin kita lebih cepat nangkep gitu kan gitu. Makanya keuntungan orang zaman sekarang ketika dia mau melakukan haji, ketika dia sudah melakukan umroh dulu. Nah, itu mungkin Ada kemudahan. Maksudnya dia apa yang dia kerjakan itu Udah tahu. istilahnya gambarannya itu udah tahu. Oh, sa'i. Oh, waktu saya sa'i waktu umroh, oh seperti ini. Nah, tahu seperti ini. Nah, intinya dia gambarannya udah tahu. Dan kalau yang dikatakan sa'i tadi antara Safa dan Marwah, oh dia udah tahu, oh dari bukit ini ke bukit ini. Oh, perjalanannya melakukannya seperti ini. Jadi kan ya udah tahu gambarannya lah. Jadi lebih mudah ketika disampaikan manasik hajinya. Nah, jadi itu ada nanti tempat-tempat khusus yang mana di tempat itu mereka yang melakukan haji itu yaitu memulai daripada niat melakukan haji itu sendiri ataupun batasan di mana dia itu memakai pakaian ihram dan berniat umroh atau haji. Dan orang yang di Mekah ia keluar kepada tanah halal, itulah mikotnya. Tetapi yang afdol tanah halal bagi mikot umroh yaitu Ja'ronah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Nah, ini membahas orang yang memang tinggalnya di Mekah, di tanah haram. Misalnya ini kita ini Ka'bah, pelaksanaan haji itu di sini. Kita juga penduduk sini. Jadi kita untuk memulai niat pelaksanaan haji atau umrah itu kita harus keluar daerah dulu. Nah, itu sebagaimana diterangkan di sini. Harus keluar daerah itu. Harus keluar daerah itu. Lingkungan itu. Nanti ada tempat-tempat tertentu yang mereka itu disitulah mulai niat untuk haji dan umroh. Bukan dari situ nanti terus dia tinggal langsung, enggak bisa juga. Ada aturannya. Ada aturannya. Berarti 2 marhalah inilah ya, paling. Kalau di sini tadi disampaikan, untuk orang di Mekah, ia keluar kepada tanah halal. Tadi tanah haram itu kan dia ada batasannya. Mekah tanah haram kan gitu. Tanah di mana mereka itu ketika melakukan berarti kalau dia sudah di dalam itu, dia sudah haram melakukan hal-hal yang orang umum lakukan. Nah, di antaranya membunuh binatang buruan ketika pelaksanaan haji itu. Makanya di sini dia ditentukan keluar daripada tanah halal. Itulah mikotnya. Jadi ketika dia sudah keluar dari tanah haram tadi, maksudnya sudah keluar di kampung tanah halal misalnya, enggak ikut kepada lingkungan tanah haram, disitulah dia mikotnya. Disitulah mulai dia niat untuk pelaksanaan haji atau umrah. Taruh lagi nih Pak, Paknya di sini jadi sepakat nih tanah haram di Sidodadi lah, nanti kita keluar ya ke sana dulu. Begitu di perbatasan itu barulah kan kita sudah masuk ke tanah halal itu misalnya Sidodadi. Di situ kita mulai niatnya.
Jadi boleh di dalam langsung ya. nggak boleh dari dalam langsung untuk niat ataupun batasan mikotnya. Tetapi yang terafdol tanah halal bagi mikot umroh yaitu Ja'ronah. Jadi nanti ini sekurang-kurangnya tadi disampaikan ketika niat memulai mikot tadi, yang penting sudah keluar dari tanah haram, Halal. keluar daripada tanah haram, berarti sudah masuk di tanah halal. Tapi nanti ada tempat-tempat yang lebih afdol di mana dia mulai niat itu tadi atau mikot tadi. Di antaranya yaitu di Ja'ronah. Kemudian Apa itu? Tan'im itu juga ada. Kemudian di Hudaybiyah. Itu di antara tempat-tempat yang afdol bagi orang Mekah ketika dia melakukan niat umroh. Kalau orang yang di ini juga khusus bagi orang yang sudah di Mekah kan di tanah haram berarti sudah di Mekah. Begitu juga ketika nanti misalnya melakukan umrah yang kedua, umrah untuk keluarganya. Tentunya kan dia itu kan sudah di dalam tanah haram. Habis itu dia mau melakukan umrah untuk keluarganya. Harus keluar lagi. Dia kan harus keluar lagi. Nah, kalau yang sering saya dengar mereka itu lebih banyak melakukan mikotnya itu di Tan'im. Jadi kalau sering saya dengar orang, kami mikotnya di Tan'im. Itu yang sering saya dengar. Mungkin itu yang terdekat lah ya. Mungkin Terdekat dari. mungkin juga. Dan sunnah yang berkehendak ihram ia mandi. Niatkan mandi sunnah ihram. Kemudian ia sembahyang 2 rakaat, diniatkan sunat ihram. Kemudian ia meniatkan ihram tatkala mula berjalan berhadap ke Mekah. Dan itu yang pertama. Jadi yang sunnahnya ini seperti yang saya sampaikan tadi, rukunnya beda, wajibnya beda, sunnah ini beda. Tadi kalau sunnah nanti bedanya lagi sunnah. Sunnah ini kalau pengertian umum kita kan berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan. Jadi pelaksanaan haji dan umroh ini ketika dia melakukan kesunahan berarti penyempurna. Ketika dia tidak kerjakan sah hajinya, tapi tidak sempurna. Tapi ya nggak sempurna kan gitu. Dan ketika dia tinggalkan kesunahan ini juga tidak perlu dia membayar dam. Beda dengan wajib tadi. Jadi untuk lebih sempurnanya, walaupun sudah dianggap sah hajinya, tapi dia tetap dibebankan untuk bayar dam. Jadi kapan dimulai niat untuk melakukan pelaksanaan ihram tadi? Sebagaimana diterangkan di sini. Yang pertama yang disunahkan yaitu sebelum dia ihram itu sunnah dia mandi. Yang mandinya itu sunnah ihram. Seperti kita sholat hari Jumat misalnya. Nah, itu kalau kita nggak niat mandi hari Jumat, ya mandi kita mandi biasa. Walaupun itu hari Jumat. Nah, makanya jelas dalam hadis Nabi juga innamal a'malu binniyat. Jadi amal-amal kita itu ya tergantung niat. Yang nggak ubahnya gini, bapak junub, kita junub misalnya, malam junub, pagi mandi tuh, ya seperti mandi mandi junub, tapi nggak ada niat, ya nggak terangkat janabahnya. Bahkan ya saya pribadi pernah juga seperti itu. Mungkin karena lupa tak kayak mana kan itu. Jadi
begitu mandi ya terus mandi, sabunan apa segala macam, bersihkan, selesai mandi terus mikir, loh, saya tadi nggak niat, udah pakai anduk itu, ya harus mandi lagi, walaupun tidak sabunan lagi istilahnya. Yang intinya pokoknya meratakan air ke seluruh tubuh dengan berniat. Ya ini mungkin sering bisa saja terjadi ketika mandi junub itu tadi, mungkin karena dingin kita kan nggak inget ke ini airnya, buru-buru yang pasti wah udah cepat aja terus. Nah, setelah selesai rupanya Teringat kita. wah, belum niat. nggak berniat. Ya mau nggak mau Mandi pulang. ya harus mandi ulang. Jadi nggak ada alasan alam, nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu, tetapi Aku tahu. Allah tahu, kan itu masalahnya. Jadi ketika kita biasanya istilahnya istri kita pun nggak tahu kan gitu. Tetapi ketika kita tahu itu, kita belum sah, lalu kita ya ngambil air wudhu langsung sholat, kita udah tahu itu bahwa tadi mandi nggak ada niat, berarti kita melakukan sholat itu dalam keadaan berhadas, Sah. masa hukumnya haram. Kalau lupa aja Pak. Kalau memang lupa nggak tahu ini, Bablas nggak ingat. habis itu selesai mandi ambil air wudhu terus sholat, Itu nggak diingat-ingat lagi. selesai sholat, misalnya lupa kan tadi, ingat selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat lagi tadi kayaknya mandinya Nggak ada niat, cuma siram-siram aja kan gitu. Ini ya untuk meyakinkan ya mandi lagi. lagi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sebenarnya kalau sesuatu yang sudah terjadi berarti sudah ada niat. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau sesuatu yang sudah dilakukan pasti ada niatnya. Cuma karena ada was-was daripada setan ini, Bagus mandi itu ya. untuk meyakinkannya kita mandi lagi lah. Satu pendapat mengatakan dilihat dasarnya. Kalau bapak berjunub, bapak junub antara mandi dan tidak, dasarnya Mandi. maksudnya junub. Junub kan hilangnya junub ini dengan Mandi. Ketika kita Mandi. dasarnya junub dan tidak ini dasarnya kita melakukan mandi tadi. Bersetubuh. Nah, kan ya sebab kita junub, karena kita mandi. Ya dasar biasanya kita mandi ini ya karena kita junub, kan itu kita yakinkan junub. Berarti ya dilihat ke dasarnya. Oh gitu. Nah, biasanya kalau memang mandi biasa aja. Dasarnya. Nah, gitu. Ataupun dasarnya kalau dari yang saya sampaikan barusan, maksud dasarnya tadi keraguan kita ini disebabkan kita junub. Nah, jadi kita was-was, ya kita kembalikan ke dasar lagi. Berarti ke junubnya untuk lebih yakinnya. Memang agak ya terus terang agak ribet memang. Ya itu tadi kadang-kadang dalam keadaan terburu-buru sehingga kita ya lupa. Namanya lupa ya nggak ingat kan jelas. Nah, jelas lupa. Nah, ya. Niat nggak niat apa enggak? Niat Tapi apa kalau enggak? lupanya memang nggak ingat-ingat lagi, enak urusannya Pak ya. Yang Iya. enaknya udah lupa, habis itu teringat-ingat Teringat. gitu. Tapi kalau ingat bablas lupa, di kejadian lagi, memang bablas lupa kan enak urusannya. Kebiasaan gini, terjadinya lupa dan ingat ini yaitu karena sudah didasari dengan ilmu. Orang kalau sudah tahu niat itu wajib kan gitu. Pasti teringat. Pasti nanti saya tadi niat apa enggak ya? Nah, itu karena dasarnya udah dilandasi ilmu. Tapi ke orang yang nggak didasari ilmu,
intinya udah mandi, Hmm. intinya udah mandi. Niat apa enggak dia nggak mikirkan. Ya, memang kalau lupa, antara lupa ingat masalah ibadah sama lupa yang lain memang beda Pak. Beda. Karena itu kayak udah campur tangan setan ya kan, memang di situ buat keraguan. Tapi kalau yang namanya yang bukan ibadah, kalau memang kita lupa ya lupa deh, kayak nanti ya pun nanti deh ya kan, ya nggak pernah ingat. Pasti besoknya baru teringat, nggak ini hari. Kalau ini kan udah dilakukan, kelang berapa aja, berapa menit baru teringat, iya apa enggak kan gitu. Satu lagi kebanyakan kalau berkaitan dengan ibadah itu tadi karena memang cara setan untuk mengganggu bagaimana caranya ibadah kita itu nggak khusyuk, ya nggak sah, Sempurna. rusak kan itu. Itu tadi kebanyakan ibadah yang diwas-was itu yaitu ibadahnya orang yang punya ilmu. Kalau orang yang nggak punya ilmu, Tidak pernah was-was ya. jarang kita dengar mereka itu was-was. Sholat wis, dia nggak pikir sah, nggak niatnya di mana, apa yang nggak ada mikiran ke situ. Ini dibilang Yang intinya sholat, udah. makin banyak tahu makin berat perasaan Makin berat, Tuhan. itu tadi. Karena beban orang yang tahu ini ya berat memang. Karena kalau orang yang udah berilmu ini kan dia waspadanya kan tinggi. Waspada, Iya, ya. waspada. Kalau yang belum punya ilmu yang mana peduli dia. Peduli, yang penting udah saya kerjakan udah. Masalah pelaksanaan rukunnya tadi ada yang kurang apa enggak, salah apa enggak, ya memang dia nggak ada ilmunya kan gitu. Nggak ubahnya kita aja kalau sudah tahunya. Ketika hari ini kita pelajari ilmu berkaitan dengan ibadah itu, habis itu kita pikir ke belakang, kayaknya saya juga pernah melakukan seperti itu, sehingga kita merasa ibadah kita juga berarti yang sudah ini ibadah saya nggak betul. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini sudah punya ilmunya kan gitu. Tapi ketika kita memang nggak ada dasar ilmunya ya nggak akan pernah kita pikirkan ke situ sah apa enggak kan Sama gitu. benarnya mah nggak tahu nggak tahu nggak ada. Yang intinya ya sudah saya kerjakan itu aja. Berarti kalau mandi sunat dia ya nggak harus seperti mandi wajib juga, harus 3 kali nggak kalah ya kalau mandi sunat. Ini tergantung gini. Kalau mandi intinya perbuatannya cuma sunat Buatannya sunat. kan itu. Cuma pelaksanaan tata cara di dalamnya ya sama dengan